Hai guys, balik lagi di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku, salam kenal dulu ya, aku Clara. Jadi karena banyak banget nih ya dari kalian yang request pengen aku bahas film zombie lagi, makanya kali ini aku udah pilihin satu film zombie lagi. Ini pertama kalinya aku bahas film zombie dari Malaysia. Judulnya Zombietopia. Katanya sih ini film zombie Malaysia yang paling seru. Emang iya ya? Kalian yang dari Malaysia coba absen dulu dong di kolom komen. Nah, film ini bakal nyeritain tentang wabah zombie yang ceritanya pernah nyerang Malaysia 15 tahun lalu. Untungnya ada peneliti yang nemuin vaksin dan kehidupan masyarakat lama-lama kembali normal. Tiba-tiba wabah zombinya balik lagi dong guys. Kok bisa ya? Oh ya, kemarin tuh sebenarnya aku baru nyeritain tentang film zombie juga, tentang wabah zombie di sekolah. Filmnya seru juga guys. Aku bakal taruh linknya di bawah. Nanti abis nonton yang ini, kalian tonton yang itu juga ya. Oke deh, gak usah lama-lama lagi. Aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian. Tapi sebelumnya, aku minta tolong dulu dong guys, bentar aja buat like video ini. Dan jangan lupa di subscribe. Terus nyalain juga lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari aku. Dan biar aku lebih semangat juga ngontennya. Jadi di awal film ada sekelompok masyarakat di Malaysia yang lagi ngumpul heboh karena ada orang penting nih yang mau turun dari helikopter. Pas udah mau mendarat, orang itu tuh ternyata udah kena virus zombie. Pilotnya juga langsung diserang. Zombie dari dalam helikopter juga berhasil keluar dan nyerang orang-orang yang ada di situ. Para tentara militer udah berusaha nembakin, tapi ya susah. Zombinya nggak mati-mati. Sampai helikopter itu akhirnya meledak bersama orang-orang yang udah jadi zombie. Nah, ceritanya berlanjut ke satu bocil cowok yang namanya Zidik. Dia kebangun malam-malam karena ngedengar suara aneh. Ternyata adik perempuannya lagi ngegigit ibunya. Soalnya si adek kena virus zombie guys. Bahkan Zidik mau digigit juga. Ayahnya Zidik langsung nahan dan nyuruh anaknya itu cepet kabur. Sementara ya si ayah kena gigitan si adek zombie dan Zidik cuma bisa lari. Gak lama setelah kejadian itu di TV muncul berita ada seorang peneliti hebat yang akhirnya berhasil nemuin vaksin untuk virus zombie. Katanya vaksinnya tuh dari ekstrak DNA ubur-ubur gitu. Gak tahu tuh ya gimana. Tapi yang jelas hasil penemuannya itu udah dicoba ke anaknya sendiri. Dan katanya berhasil sembuh guys dari virus zombie. Bahkan udah disebarin juga ke 6.800 zombie lain. Dan berhasil juga pada sembuh semua. Nah, 15 tahun setelah kejadian itu, sekarang kita bisa lihat Zidik yang udah dewasa. Dia tuh kerjanya ngumpulin dan ngejualin barang-barang bekas. Oh ya, dia tuh dulu diadopsi sama bapak-bapak ini nih, namanya Pak Hasan. Si Pak Hasan tapi kasihan guys. Tiap hari dia halu nyari-nyari istrinya yang padahal udah meninggal pas wabah zombie 15 tahun lalu. Hari itu Zidik dan Pak Hasan datang ke sebuah museum. Gedungnya mau direnovasi. Jadi ada banyak barang bekas yang bisa dibawa Zidik buat dijual nanti. Nah, pas lagi keliling, Zidik ngeliat ada dua bocil kan nih. Dia jadi keinget sama masa lalunya. Jadi dulu setelah keluarganya diserang zombie, Zidik akhirnya tinggal di panti asuhan sama anak-anak lain yang nasibnya sama. Di sana dia kenal sama satu cewek yang namanya Zoe. Cuma ya setelah dewasa mereka akhirnya pisah. Lanjut ya, malam harinya Zidik dan Pak Hasan makan malam bareng. Hari itu ternyata ulang tahun Zidik guys. Dan Pak Hasan cuma bisa ngasih hadiah kalung punya istrinya dulu. Zidik disuruh simpen, siapa tahu nanti butuh. Udah gitu di TV ada berita nih guys. Jadi peneliti yang nyiptain vaksin di awal tadi ternyata ngelakuin korupsi. Udah gitu kan di penjara, berhasil kabur. Sekarang nggak tahu di mana. Setelah selesai nonton TV, Zidik ternyata ngembaliin kalung tadi guys. Soalnya dia tahu Pak Hasan kan sayang banget sama istrinya. Keesokan harinya di tempat lain,
ini ada seorang tahanan yang mau dipenjara. Tiba-tiba ada yang nyerang para penjaga. Dan tahanan itu dibawa ke sebuah bangunan kosong gitu guys. Di sana dia diikat dan ternyata itu tuh tempat persembunyian si peneliti. Si tahanan itu kan kuat, tapi nggak bisa ngelawan pas tubuhnya dikasih suntikan. Si peneliti ternyata jadi jahat. Dia ngelakuin berbagai eksperimen, bahkan tega ngubah manusia jadi zombie. Balik lagi ke Sidik nih ya, dia nyari-nyari Pak Hasan yang ternyata lagi nunggu di pinggir jalan, nunggu istrinya pulang. Si Pak Hasan masih nggak bisa terima kenyataan, istrinya udah meninggal 15 tahun lalu. Mereka hari itu mau balik ke museum kemarin. Sementara di tempat si peneliti, dia tuh lagi ngelakuin eksperimen sama fosil dinosaurus juga. Udah gitu dia juga ngecek keadaan anaknya yang dikurung di ruang isolasi guys. Anaknya tuh dulu udah sembuh dari virus zombie dan balik jadi manusia. Entah kenapa, tapi sekarang tuh nunjukin gejala kayak mau balik lagi jadi zombie. Makanya si ayah juga makin terobsesi buat nemuin vaksin baru supaya bisa nyembuhin anaknya seutuhnya. Sementara pas Sidik lagi ngobrol sama pemilik museum, tiba-tiba alarm museumnya bunyi. Pas pemiliknya ngecek, ternyata itu karena zombie dong. Si pemilik museum langsung diserang. Udah gitu di luar museum ada banyak orang juga kan. Dari antara mereka ternyata ada satu yang tiba-tiba berubah jadi zombie dan langsung nyerang. Yang kena gigitan langsung berubah jadi zombie juga. Ngeri banget. Ternyata banyak zombie-zombie lainnya yang datang juga dong nih. Jadi kayaknya efek sembuh vaksinnya di sebagian orang tuh udah habis. Makanya banyak orang yang balik jadi zombie dan langsung nyerang. Di museum, Sidik juga ngeliat ada satu zombie cewek yang lagi mukbang. Gak disangka zombie itu tuh Zoe, temennya waktu di panti asuhan dulu. Dan karena bengong, yang ada Sidik keburu digigit zombie Zoe dong. Si Pak Hasan juga nasibnya kasihan nih guys. Karena banyak orang yang panik lari dari zombie, Pak Hasan jadi jatuh dan keinjek-injek. Gak lama si peneliti tadi muncul guys. Dia juga ngeliat Sidik yang tadi kena gigitan tapi kok belum berubah jadi zombie. Si peneliti langsung merintahin anak buahnya buat ngebawa Sidik ke tempat penelitiannya. Pak Hasan melihat itu semua dan walau badannya masih lemah, dia bangkit mau nyelamatin Sidik. Di tempat penelitian, Sidik yang udah kegigit ternyata tetap jadi manusia guys. Bisa dibilang kasusnya langka. Tubuhnya kebal dari virus zombie. Udah gitu Sidik tahu kalau peneliti ini yang diberitain di TV kan. Si peneliti sekarang mau nyiptain vaksin yang lebih hebat dari darah Sidik yang kebal. Dan nantinya vaksin itu mau dia jual dengan harga yang sangat mahal. Dalam waktu singkat, kondisi negara Malaysia kelihatan udah kacau banget guys karena wabah zombie. Udah gitu di tempat itu Sidik mau dikurung kan. Untungnya dia sempat diam-diam ngambil kunci. Dia juga nyari permukaan yang kasar buat ngikis iketan talinya nih guys. Ternyata Sidik tuh dikurung sebelahan sama anaknya si peneliti. Pas ikatannya lepas, Sidik langsung ngajakin bocil itu kabur kan. Si bocilnya gak mau, walaupun terkurung dia tetap sayang dan gak mau ninggalin ayahnya katanya. Sidik yang mau kabur tiba-tiba ngeliat Zoe yang diikat. Anehnya Zoe yang zombie tuh ngasih kode jari. Kode itu tuh cuma Sidik dan Zoe yang tahu, karena dulu kan mereka bareng di panti. Jadi ternyata ada sebagian zombie yang masih inget sama masa lalunya. Kayak Zoe gini masih inget sama Sidik. Ya udah iketannya dilepasin. Tapi kan takut digigit lagi, Sidik akhirnya kabur. Sidik hampir aja ketahuan nih guys. Untung muncul Pak Hasan yang langsung nolongin dan mereka akhirnya bisa pergi dari situ. Sidik ngajakin Pak Hasan buat pergi jauh. Tapi si Pak Hasan gak mau ninggalin istrinya katanya. Si Pak Hasannya masih aja belum terima kenyataan. Sidiknya juga jadi emosi kan nih. Pas banget di depan mereka ada banyak zombie berlarian dong. Sidik ngerobos kerumunan zombie itu pakai mobilnya. Tapi susah guys, zombinya terlalu banyak. Udah gitu Pak Hasan malah turun dari mobil dan mau ngelawan zombie-zombie itu. Ya kalah dong ya, langsung kena gigit. Sadar kalau dia bakal berubah jadi zombie, si Pak Hasan cuma bisa megangin kalung peninggalan istrinya dulu. Tiba-tiba dia jadi kayak dapet kekuatan. Pokoknya dia mau Sidik selamat. Jadi zombie-zombie yang tersisa dia serang lagi. Masalahnya ada zombie tahanan waktu itu guys, yang ternyata kuat banget. Pak Hasan berhasil menghabisi zombie itu sebelum dia akhirnya berubah jadi zombie seutuhnya.
Zidik yang sedih langsung sok jago nih guys. Dia emosi dan nyerang zombie-zombie yang tersisa. Ya tetap aja ya dia kalah. Dia dikepung dan digigit, tapi dia kebal sih ya. Tiba-tiba ada yang nolongin Zidik. Dan beberapa waktu setelahnya dia udah kebangun di sebuah rumah dan dibawa ke rumah keluarga barunya. Ada kakak angkatnya Zoe yang masih manusia nih. Ada juga adik cowoknya guys yang sama udah berubah jadi zombie, tapi untung masih punya kesadaran manusia dikit. Setelahnya Zidik ngucapin terima kasih ke zombie Zoe kan. Walau cantik dan masih kayak manusia, tetap aja ya Zidik takut lah. Setelahnya Zidik ngobrol lagi nih sama kakaknya Zoe. Sebaiknya mereka segera pergi dari situ kan, wabah zombinya terlalu berbahaya. Kakaknya Zoe nggak mau guys, menurut dia wabah zombie tuh nggak bisa dihindari, tapi harus dihadapi. Lagi pula dia juga masih yakin adik-adiknya pasti bisa sembuh dan balik jadi manusia lagi. Kita lihat lagi si peneliti nih ya. Dia ternyata udah pede mau ngejual vaksin zombie baru racikannya dengan harga yang super mahal. Padahal pas dicoba ke zombie nih, bukannya sembuh, zombinya langsung meninggal. Si peneliti masih butuh darahnya Zidik lagi buat diteliti jadi vaksin zombie. Jadi gak lama Zoe dan Zidik langsung didatengin lagi dong sama anak buahnya si peneliti. Zidik langsung diikat dan si peneliti langsung ngambil darahnya yang kebal, langsung disuntikin dong ke anaknya yang zombie. Ternyata berhasil, kondisi anaknya membaik, langsung balik jadi manusia. Artinya Zidik yang kebal bisa jadi vaksin zombie. Dia bakal dimanfaatin sama peneliti jahat ini. Sementara Zoe juga baru kebangun dari pingsannya. Dia ngasih tahu kakaknya kalau Zidik ditangkap, harus diselamatin kan. Si kakaknya langsung nunjukin kalau mereka punya banyak peralatan tempur nih, peninggalan kakeknya waktu zaman perang dulu. Di tempatnya si peneliti mau ngejual vaksin zombie dari darahnya Zidik seharga 9 miliar. Dia udah seneng dan bilang ke anaknya kalau mereka bisa kabur dan mulai hidup yang baru. Anaknya tapi kecewa ya, ayahnya kok jahat mau ngorbanin Zidik. Ayahnya juga tega kan ngelakuin banyak eksperimen sama manusia dan zombie buat kepentingan sendiri. Anaknya si peneliti akhirnya ngelepasin semua zombie-zombie korban penelitian yang dikurung si ayah, biar keadaan kacau dan jadi ada kesempatan buat ngelepasin Zidik nih. Karena kondisi tempat penelitiannya udah bener-bener kacau, si peneliti mau kabur. Di depannya ada dinosaurus zombie hasil penelitiannya yang lepas juga. Jahatnya pas anaknya jatuh, ditinggalin dong. Si peneliti emang cuma peduli sama dirinya sendiri. Untungnya gak lama muncul Zoe sama kakaknya. Mereka sempet kaget sih ngeliat dinosaurus zombie, tapi anaknya si peneliti langsung ditolongin nih. Masalahnya dinosaurus itu ngejar dan mau nyerang mereka kan. Zoe berusaha ngelawan, tapi yang ada dia malah kena lemparan. Kakaknya Zoe berhasil mancing dinosaurus zombie itu keluar. Dan dengan berani dia ngelemparin granat ke arah jembatan yang akhirnya hancur nimpa dinosaurus zombie itu. Akhirnya berhasil dikalahin. Di dalam Zidik nemuin Zoe yang beruntungnya masih hidup guys. Untung Zoe zombie, jadi kuat deh tuh ya. Sialnya di akhir si peneliti ternyata berhasil kabur dan bisa aja nyebarin virus zombie lagi. Filmnya sampai di situ aja sih guys. Gimana? Film zombie Malaysia ternyata seru juga ya. Sayangnya nggak diceritain sih orang-orang yang udah pada jadi zombie bakal sembuh pakai darahnya Zidik apa gimana. Kalau Zidiknya mau jadi pahlawan sih mungkin ceritanya kayak gitu ya guys. Ya pokoknya gitu deh ya. Kalau kalian terhibur nih sama videonya, bantu aku ya dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini guys. Selalu komen juga di bawah kalau kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya yang pengen aku bahas. Oke deh, kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu, and I'll see you guys on my next video. Bye-bye!